Halo, berjumpa lagi lewat eksklusif biografi orang Kudus Katolik lewat channel Warta Katolik. Kali ini kita akan mengenang Santo Thomas Vilcanova, uskup dan pengaku iman. Thomas biasanya digambarkan lengkap dengan pakaian kebesarannya sebagai uskup, didampingi para pengemis malang yang sedang meminta-minta belas kasihan. Gambaran itu melukiskan keistimewaan yang ada pada Thomas sebagai seorang uskup yang menaruh perhatian besar kepada para miskin. Thomas berkebangsaan Spanyol. Ia lahir pada tahun 1488 dari sebuah keluarga Kristen yang taat agama. Semenjak kecilnya, Thomas tampak cerdas dan pandai bergaul. Orang tuanya mendidiknya secara baik menurut adat istiadat Kristen Spanyol. Pada masa mudanya, ia dikirim belajar di Universitas Alcalá yang termasyhur di Spanyol pada masa itu. Di sana ia menekuni banyak ilmu termasuk filsafat dan teologi. Setelah menyelesaikan studinya, ia diminta menjadi mahaguru di Alcalá dalam bidang filsafat. Mahaguru muda ini dalam waktu singkat segera harum namanya di Universitas Alcalá karena kecerdasannya dan kepandaiannya dalam mengajar. Seorang mahasiswa yang mengikuti kuliahnya kagum dan senang akan dia. Beberapa universitas lainnya, misalnya Universitas Salamanca, meminta dia juga untuk mengajar, namun permintaan itu ditolaknya karena ia bercita-cita menarik diri dari dunia ramai untuk menjalani suatu corak hidup baru, yaitu hidup dalam doa dan tapa. Kiranya dengan cara itu ia dapat menghindarkan diri dari penghormatan dan kesenangan duniawi. Dalam doa dan kesunyian petapa itu ia menemukan jalan hidupnya yang sebenarnya. Jalan hidup sebagai abdi Allah dalam kehidupan membiara. Pada tahun 1516 ia masuk tarekat Santo Agustinus yang tak lama kemudian ia ditahbiskan menjadi imam. Dengan jalan hidup baru ini, ia benar-benar menemukan jalan yang tepat untuk mencurahkan segala kemampuannya kepada gereja dan sesamanya. Selama 25 tahun ia merangkap beberapa jabatan penting dalam Ordo Agustin. Ia dikenal sebagai seorang imam pengkhotbah terbaik di Spanyol dan tokoh teladan dalam doa dan tapa. Ia tidak pernah menuntut dari orang lain apa yang dia sendiri tidak lakukan. Ia dipilih sebagai kepala biara sekaligus provisial ordo. Pada masa jabatannya, ia mengutus banyak imamnya ke Meksiko. Karena prestasi dan kesalehan hidupnya, ia ditawarkan jabatan uskup Granada, tetapi ia menolak tawaran itu karena lebih suka menjadi seorang biarawan biasa. Setelah tawaran Granada, ia ditawari jabatan uskup di Valencia. Kali ini karena patuh pada kaul ketaatan kepada tahta suci dan Kaisar Karel V, ia dengan rendah hati menerima jabatan uskup Valencia. Selama menjadi uskup Valencia, ia tetap menunjukkan kesederhanaannya dan tetap berpakaian jubah tarekatnya. Semua harta miliknya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, khususnya kepada gadis-gadis yang tidak cukup uang untuk menikah, yatim piatu, dan anak-anak terlantar. Meskipun demikian, Tuhan tetap mencukupi semua kebutuhannya, juga semua yang dibutuhkan oleh keuskupannya. Sekali ia mendapat sejumlah besar uang untuk kebutuhan rumah tangga keuskupan. Tetapi uang itu digunakan untuk membangun sebuah rumah sakit.
Dan Thomas mencurahkan perhatiannya dan usaha pembaharuan keuskupannya yang sudah lama tidak terurus baik. Ia menggalakkan pembaharuan tata tertib dan semangat iman umat dengan khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajarannya. Semua umatnya sangat mengagumi dia sebagai seorang gembala jiwa yang benar-benar menampakkan cinta kasih Kristus kepada manusia. Setelah lama berkarya bagi umatnya, ia meninggal dunia pada tahun 1555. Berbahagialah orang yang memakai nama Santo Thomas dari Vilcanova sebagai nama baptisnya.